Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Sesuai dengan judul ya guys ya, kita akan membahas tentang Explorer.exe. Explorer itu apa ya guys ya? Oke, kalau misalnya teman-teman sudah tahu ya guys ya, yang pasti juga teman-teman juga sudah pada tahu ya guys ya, kalau Explorer.exe itu adalah Windows Explorer atau File Explorer yang teman-teman sedang lihat sekarang ya guys ya. Oke, saya menggunakan Windows 11 dan ini adalah File Explorer dari Windows 11. Jadi File Explorer atau Windows Explorer itu fungsinya adalah untuk membuka folder ataupun membuka file yang ada di hard disk maupun SSD kita atau memori kita, bentuknya dalam bentuk apapun itu ya guys ya. Oke, pokoknya intinya adalah untuk membuka file ataupun folder ya guys ya. Oke, apakah fungsinya cukup hanya seperti itu saja? Kalau misalnya fungsinya cukup seperti itu saja, mungkin tidak akan kita bahas di video ini ya guys ya. Tapi sebenarnya ya guys ya, Explorer.exe itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa, banyaknya luar biasa ya guys ya. Karena mengapa? Karena salah satu fungsi dari file manager atau bisa dibilang file manager yang Windows ya guys ya, Explorer itu adalah sebagai integrasi dari Windows Shell, di mana merupakan salah satu fitur yang ada di Windows untuk menampilkan graphical user interface mereka ya guys ya. Oke, di sini saya akan coba untuk membuka Task Manager ya guys ya. Oke, di sini Windows Explorer memang sedang terbuka ya guys ya, karena saya memang sedang membuka File Explorer dari Windows 11. Tapi apa jadinya kalau misalnya kita silang? Nah, memang di sini akan hilang. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ke Windows Process, maka di sini guys ya, Windows Explorer itu justru masih ada ya guys ya. Loh, kenapa? Padahal kita sudah ini ya guys ya, sudah kita close gitu. Nah, coba sekarang kita akan lihat ke ini guys ya, ke go to details. Oke, di sini Explorer.exe memang masih berjalan ya guys ya. Kenapa kok masih berjalan? Ya, yang sudah tadi saya sebutkan ya guys ya, kalau Explorer ini adalah bagian dari graphical user interface atau Windows Shell-nya dari Windows ya guys ya, yang untuk menampilkan graphical user interface. Jadi tanpa adanya Explorer.exe, kita tidak bisa membuka start, tidak bisa melihat icon, tidak bisa melihat fungsi-fungsi yang lain seperti taskbar dan lain sebagainya ya guys ya. Jadi Explorer.exe ini sangat penting sekali. Nah, seperti contohnya di sini saya membuka File Explorer ya guys ya, yang baru. Nah, seperti ini guys ya. Maka kalau misalnya teman-teman lihat di sini Explorernya akan ada dua. Yang kecil ini ukurannya, memorinya yang 3000 ini guys ya. Ini adalah File Explorer. Sedangkan yang ukurannya besar ini adalah fungsi lain dari Windows Explorer. Nah, itulah ya guys ya, makanya kenapa video ini saya buat, karena Explorer.exe memiliki fungsi yang sangat luar biasa banyak ya guys ya. Oke, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu ya guys ya, sesuai dengan historical, bahwa ternyata File Explorer ini pertama kali ada itu dari MS-DOS ya guys ya, tapi namanya memang masih belum Explorer. Masih namanya ya banyak banget lah ya guys ya, namanya ada macam-macam gitu guys ya. Tapi pertama kali dinamakan Windows Explorer dengan fungsinya yang sampai sekarang ini masih sangat penting, itu ada di Windows 95. Mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran, saya akan coba untuk melihatkan bagaimana tampilan dari Windows Explorer pada zaman dulu, sebelum Windows 95, setelah Windows 95, dan juga sebagainya ya guys ya. Oke guys ya, sekarang kita akan lihat dulu ya guys ya, yang ada di MS-DOS ya guys ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa cikal bakal dari adanya Windows Explorer itu ada dari MS-DOS ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ngeliat video saya yang lama ya guys ya, mengenai ini guys ya. Oke, MS-DOS Manager itu merupakan file manager yang ada di sini ya guys ya, ada di MS-DOS. Tapi memang tidak ada secara default. Teman-teman harus menginstalnya secara third party, karena ini merupakan terpisah ya guys ya dari MS-DOS. Jadi ini melengkapi kemampuan daripada MS-DOS ya guys ya, bahwa MS-DOS kalau misalnya ingin melihat file harus menggunakan komen tertentu, entah itu menggunakan dir atau menggunakan open dan lain sebagainya ya guys ya. Emang yang bener-bener bikin ribet lah ya guys ya, karena command line. Oke, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan video saya mengenai MS-DOS Manager yang sudah saya pernah bahas ya guys ya, silahkan bisa lihat di link kanan atas ya guys ya. Oke, seperti itu guys ya. Mungkin seperti inilah ya guys ya. Intinya adalah bahwa MS-DOS Manager ini berjalan secara single task, tidak bisa multiple task, yang artinya bahwa MS-DOS Manager ini hanya difungsikan murni sebagai file manager dari MS-DOS saja ya guys ya. Masih berupa tampilannya 16 bit, yang bisa dibilang juga merupakan command line ya guys ya, tampilannya dan lain sebagainya ya guys ya. Jadi memang tampilannya masih sangat sederhana seperti ini guys ya. Kita beranjak ke File Explorer yang berikutnya ya guys ya. Oke, yang kedua adalah Windows 1. Sekaligus juga Windows 2 ya guys ya, karena Windows 1 dan Windows 2 itu sebenarnya sama ya guys ya, tampilan dari file manager mereka ya guys ya. Hanya bedanya kalau Windows 2 sudah bisa window-nya digerak-gerakin ya guys ya, bisa dibilang floating lah seperti itu. Nah, di Windows 1 ini namanya adalah MS-DOS Executive.
katanya Windows 1 tapi kenapa kok namanya MS-DOS eksekutif? Nah, jadi ceritanya bahwa Windows 1 itu bukanlah sistem operasi secara murni ya guys ya, karena mereka masih berjalan di atas MS-DOS. Yang artinya Windows 1 ini bisa dianggap sebagai aplikasi penambah ini ya guys ya, memperluas kemampuan dari MS-DOS ya guys ya. Makanya kenapa Windows 1 ini masih 16 bit dan juga masih tampilannya ya masih sederhana sekali ya guys ya, walaupun emang sudah ada warna-warna dan juga masih command line seperti ini ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga di sini masih bisa buka write.exe, terus membuka yang lain dan lain sebagainya ya guys ya. Ya, pokoknya fungsi-fungsi sederhana ya guys ya. Sama seperti MS-DOS Manager yang sebelumnya ya guys ya, bahwa MS-DOS eksekutif ini fungsinya hanya pure sebagai file manager dari Windows. Dan di sini juga Apple sempat mengkritik dari MS-DOS eksekutif ya guys ya, bahwa kenapa? Bahwa ternyata di MS-DOS eksekutif ini tidak adanya recycle bin. Ya, mungkin teman-teman sekarang udah tahu ya guys ya, recycle bin itu apa ya guys ya. Tapi ini sempat dikritik oleh Apple ya guys ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan berlanjut ke sistem operasi yang lain. Nah, sekarang kita sudah ada di Windows 3. Ya, pokoknya keluarga Windows 3, bahkan Windows NT 3 pun tampilannya masih sama seperti ini ya guys ya, yaitu adalah Program Manager. Nah, jadi namanya memang berubah, bukan MS-DOS eksekutif lagi, tapi menjadi Program Manager. Ya, di sini memang sudah mirip ya guys ya, seperti File Manager atau File Explorer yang ada di Windows 95. Tapi tampilannya memang masih sedikit berbeda ya guys ya, karena ini bukan Windows Explorer, bukan File Explorer. Karena mengapa? Karena Windows 3 sekali lagi masih sama seperti Windows 1. Yaitu 16 bit dan mereka berjalan di atas MS-DOS secara penuh ya guys ya, yang artinya bahwa Program Manager ini tidak bisa multitasking. Di sini fungsinya benar-benar sama seperti sebelumnya, yaitu hanya membuka file dan juga folder. Tapi yang membedakan di sini adalah ada fitur yang namanya seperti ini guys ya. Jadi kalau misal kita membuka folder, ini adalah folder ya guys ya. Mungkin teman-teman juga heran ya guys ya, kok tampilannya seperti ini. Ini adalah folder. Ketika kita buka folder main, maka akan jendela muncul ini akan seperti ini guys ya. Jadi akan ada jendela baru di dalam Program Manager. Oke, kalau misal kita pindahkan keluar, ini tidak bisa ya guys ya. Tetap ada di dalam Program Manager. Teman-teman bisa buka control panel dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang mungkin Program Manager ini tidak sepenuhnya sebagai file manager yang benar-benar guys ya, karena file manager yang benar-benar fungsinya adalah sebagai file manager ada di yang namanya file manager. Oke, jadi mungkin teman-teman akan pusing ya guys ya, bahwa ternyata file manager di Windows 3 ini ada dua. Ada sebagai file manager yang fungsinya murni untuk melihat file-file seperti ini ya guys ya. Oke, udah menggunakan metode tree seperti ini guys ya. Dan juga bisa membuka file yang teman-teman ingin buka dan lain sebagainya ya guys ya. Oke, seperti ini, dan juga DOS-X atau lain sebagainya. Bisa seperti itu ya guys ya. Nah, seperti itu lah ya guys ya. Jadi memang file manager ini ada yang fungsinya untuk membuka file dan juga ada program manager. Jadi program manager ini sebenarnya adalah bagian dari file manager tadi juga. Tapi ini lebih fungsinya adalah lebih mirip kayak control panel ya guys ya, dimana kita bisa membuka ini ya guys ya, membuka games dan lain sebagainya. Atau lebih tepatnya seperti start menu ya guys ya, seperti itu. Jadi mungkin ya tampilannya memang mirip kayak gini guys ya, seperti Windows 95 yang nanti akan dijelaskan lah ya guys ya. Oke, sekarang kita akan beranjak langsung ke Windows 95 dan juga Windows NT 4 ya guys ya, mirip keduanya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Windows 95 ya guys ya. Oke, Windows 95 ini ternyata sudah diluncurkan yang namanya adalah Windows Explorer. Finally, Windows Explorer pertama kali muncul di Windows 95 ya guys ya. Tampilannya masih sederhana sekali ya guys ya, mirip seperti program manager yang ada di Windows 3.1. Tampilannya hanya berupa icon-icon seperti ini ya guys ya. Yang bikin membedakan adalah di sini semuanya sudah lebih terpusat ya guys ya. Karena kenapa? Karena fungsi dari program manager sudah digantikan oleh Start ya guys ya. Oke, yang ada di Start di sini guys ya. Oke, di kiri bawah, di mana Windows 95 juga merupakan Windows yang pertama kali ada Start menu ya guys ya. Mungkin teman-teman juga bertanya, apakah Start menu itu bagian dari Explorer.exe di Windows 95? Jawabannya sangat benar ya guys ya. Karena mengapa? Karena Windows Explorer itu fungsinya tidak hanya sebagai program manager saja yang kita kenal ya guys ya. Oke, yang untuk hanya membuka seperti ini saja ya guys ya. Tidak seperti itu saja, tapi fungsinya lebih dari itu. Karena mengapa? Karena di Windows NT ya guys ya, itu diperkenalkan fitur yang namanya Windows Shell, yang artinya untuk menampilkan tampilan graphical user interface dari Windows ya guys ya. Nah, bisa dibilang salah satu dari Windows Shell itu adalah Windows Explorer.
Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows Explorer, maka teman-teman juga sedang membuka Windows Shell ya guys ya. Nah, Windows Shell itu sebenarnya terdiri dari apa aja guys ya? Oke, salah satunya ini satu adalah program manajernya atau bisa dibilang file manajernya ya guys ya, Windows Explorer-nya sendiri. Yang kedua adalah taskbar. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat taskbar ya guys ya, kalau misalnya teman-teman sudah tahu dengan familiar dengan taskbar, taskbar itu sebenarnya salah satu dari file Explorer atau Windows Explorer ya guys ya, karena teman-teman juga kalau misalnya membuka di sini, maka tampilannya memang benar-benar membuka dari file-file yang sebenarnya ada di harddisk C ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman membuka harddisk C kayak gini ya guys ya, mungkin akan ribet ya guys ya, karena nama filenya akan aneh atau lain sebagainya. Tapi di start menu ini sudah lebih dirampingkan dan diringkaskan dan lebih familiar untuk mata kita ya guys ya. Jadi kita bisa membuka apapun di sini. Misalnya Internet Explorer, terus misalnya membuka apa lagi dan lain sebagainya ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin pembahasan untuk Windows 95 itu sebenarnya sama persis ya guys ya dengan Windows NT. Karena Windows NT juga masih sama seperti Windows 95 ya guys ya. Yang membedakan hanya arsitekturnya saja seperti itu guys ya. Oke, di Windows 95 ini membukanya masih sama seperti Windows 3, di mana mereka secara defaultnya ya guys ya akan terbuka jendela yang baru ya guys ya. Ya, walaupun di sini memang kita bisa atur ya guys ya untuk view-nya bagaimana ya guys ya. Nah, di sini sudah mulai ada option ya guys ya. Pertama kalinya ada folder option itu ada di Windows 95. Di sini kalau misalnya teman-teman ingin membuka satu jendela saja seperti ini, bisa ya guys ya. Oke, seperti ini misalnya, membuka kayak gini dan lain sebagainya, itu masih bisa ya guys ya. Mungkin teman-teman juga akan bertanya, bagaimana kalau misalnya Windows 95 ini file Explorer-nya atau Windows Explorer-nya kita entax? Oke, jawabannya sangat singkat ya guys ya. Akan seperti ini ya guys ya. Pertama, teman-teman akan meng-shutdown Windows-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman di nol lagi, dan sekarang kita coba buka untuk file manajernya lagi guys ya. Oke, seperti ini misalnya. Nah, pasti teman-teman akan disajikan tampilan yang seperti ini ya guys ya. Nah, ketika teman-teman uninstall atau bisa dibilang entax, maka akan muncul tampilan seperti ini. Click here to begin. Artinya, Explorer teman-teman merestart secara sendiri ya guys ya. Yang artinya di Windows 95, File Explorer atau Windows Explorer ya, pada saat itu namanya Windows Explorer, masih belum bisa di entax ya guys ya. Yang artinya kalau misal teman-teman entax, malah justru akan merestart lagi ya guys ya, seperti itu. Mungkin sekarang kita akan lanjutkan ke Windows berikutnya ya guys ya. Nah, untuk di Windows 98, itu kalau misalnya teman-teman ada yang masih awam gitu ya, Windows 95 sama 98 apa bedanya ya guys ya? Oke, bukan hanya sekedar dari namanya saja ya guys ya, tapi dari keseluruhan fiturnya itu sangat berubah drastis, termasuk dari Windows Explorer-nya. Oke, kalau misalnya teman-teman buka Windows Explorer-nya, maka tampilannya akan berbeda ya guys ya, di mana Windows 95 tadi tidak memiliki tampilan yang ada di kiri ini guys ya. Oke, yang ada di pointer saya ini guys ya. Tapi di sini tampilannya sudah lebih modern ya guys ya, di mana ini menjadi cikal bakal tampilan dari sebelah kirinya yang ada di Windows XP ya guys ya, atau bisa dibilang touchpad-nya ya guys ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman buka, maka di sini secara default sudah akan terbuka dalam satu jendela langsung ya guys ya. Jadi tidak akan terbuka secara jendela yang berbeda-beda seperti itu guys ya. Oke, di sini yang bikin membedakan itu apa guys ya? Pertama, adanya address bar. Address bar ini terintegrasi dengan Internet Explorer ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membukanya seperti ini, HTTPS misalnya guys ya, HTTPS guys ya. Oke, seperti ini misalnya www.google.com, maka teman-teman juga akan membuka File Explorer seperti ini atau Internet Explorer guys ya. Maka teman-teman akan membuka Internet Explorer. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman membuka File Explorer atau Windows Explorer yang ada di sini ya guys ya, maka teman-teman juga akan membuka Internet Explorer. Sebenarnya sampai sekarang ya guys ya, sampai detik ini ya guys ya. Makanya kenapa sampai Windows 10 File Explorer atau Windows Explorer itu masih terintegrasi dengan Internet Explorer. Namanya juga Explorer ya guys ya, jadi sama ya guys ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya teman-teman sadar ya guys ya, di Windows 10 itu Internet Explorer masih belum dihapus ya guys ya. Masih ada kok ya guys ya. Nah, baru di Windows 11 Internet Explorer itu sudah dihapus ya guys ya, sudah dipisahkan dari Windows Explorer. Nah, itulah ya guys ya keunggulan dari Explorer yang ada di Windows 98, yang artinya bukan sebagai Shell 32 lagi ya guys ya, sebagai Windows Shell lagi, tapi sudah sebagai Internet Explorer juga. Kalau misalnya kita buka di sini guys ya, oke, sekarang kita akan coba. Misalnya kita buka C, maka akan langsung ke File Explorer atau Windows Explorer ya guys ya. Kalau misalnya saya ngomongnya Windows Explorer atau File Explorer, mohon maaf ya guys ya. Intinya adalah Windows Explorer ya guys ya. Seperti itu. Jadi
memang di sini kemampuannya adalah sudah lebih baik ya guys ya daripada Windows 95 sebelumnya. Sekarang kita akan beralih ke Windows selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Windows 2000 ya guys ya. Oke, apa bedanya dengan Windows 95 dan juga 98? Windows 2000 ini sudah berbasiskan NT ya guys ya. Yang berbasiskan 9X itu adalah Windows ME. Sebenarnya sama aja ya guys ya antara Windows 2000 dengan Windows ME kalau secara tampilan ya guys ya. Tapi secara sistem sih beda jauh banget ya guys ya. Oke, yang bikin membedakan dari Windows 2000 File Explorer-nya atau Windows Explorer-nya adalah sebenarnya sama aja ya guys ya. Sudah terintegrasi dengan Internet Explorer, terus juga sebagai Windows Shell juga dan lain sebagainya. Tapi di sini yang bikin membedakan sangat benar-benar detail ya guys ya, bahwa ternyata di Windows ME atau Windows 2000 ini sudah memiliki tampilan yang berbasiskan web ya guys ya. Maksudnya apa? Oke, kalau misalnya teman-teman di sini membuka ya guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sadar, nah di sini teman-teman akan bisa melihat ya guys ya bahwa di sini tuh kalau contohnya ada keterangan di sini, misalnya tuh teman-teman hard disknya tinggal berapa sisanya, terus misalnya teman-teman di sini juga membuka file ini modified-nya berapa dan lain sebagainya. Itu yang paling penting ya guys ya. Dan juga di sini ada fitur dari history ya guys ya, dimana kita bisa membuka history atau file yang sudah kita pernah buka ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman lupa dengan letaknya di mana, nah di sini lah guys ya fitur history itu ada ya guys ya. Dan juga selanjutnya ya guys ya, kalau di Windows 2000 itu ada fitur yang namanya search ya guys ya, dimana teman-teman bisa meng-search file yang ingin dibuka ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman lupa letaknya di mana, maka teman-teman bisa mencarinya seperti ini. Misalnya saya ingin mencari CSRSS, maka ada di sini guys ya, CSRSS seperti itu ya guys ya. Memang ini fiturnya masih sederhana ya guys ya, masih belum bisa metadata search ya guys ya, atau mungkin search yang udah zaman sekarang lah ya guys ya, seperti itu. Dan juga pertama kalinya di Windows 2000 itu diperkenalkan Windows Indexing ya guys ya. Windows Indexing ini adalah pertama kalinya untuk ini ya guys ya, bisa dibilang kalau misalnya teman-teman ingin nge-search file atau segala macamnya, maka dengan adanya Windows Indexing, teman-teman tidak perlu lagi yang namanya meng-search dan juga menunggu hasilnya lama banget ya guys ya. Tapi teman-teman cukup menunggu dengan sebentar karena file tersebut sudah diindeks atau sudah disimpan ya guys ya, historinya gitu ya guys ya, di dalam Windows-nya ya guys ya. Jadi historinya itu letaknya di mananya. Nah, teman-teman sudah ini ya guys ya, sudah dipermudah gitu, tidak perlu lagi yang namanya ya nunggu secara lama gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu di Windows 2000. Nah, selanjutnya adalah Windows XP. Merupakan Windows yang paling terkenal ya guys ya, mungkin paling legend lah ya guys ya. Oke, di sini tampilan dari sistem operasinya sendiri ya guys ya, itu sudah sangat berubah drastis ya guys ya. Karena tidak menggunakan lagi Windows Classic ya, walaupun Windows Classic masih ada ya guys ya, tapi di sini menggunakan Luna. Nah, yang artinya juga berdampak ke Windows Explorer yang ada di Windows XP. Di sini pertama kalinya ya guys ya, Windows XP memperkenalkan taskpen ya guys ya. Oke, taskpen di sini adalah ada sistem task, ada order place dan lain sebagainya ya guys ya. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Misalnya teman-teman ingin coba mengklik ini, jadi bisa dibilang ini sebagai inilah ya guys ya, sebagai shortcut gitu ya guys ya. Sebagai shortcut kalau misalnya teman-teman ingin membuka segala sesuatunya di sini dan juga lain sebagainya. Dan yang kedua adalah teman-teman juga bisa nge-search file tapi dengan bantuan yang namanya adalah anjing ini ya guys ya. Saya kurang tahu sih nama anjingnya apa, apakah Bob atau apa, saya juga kurang tahu. Oke, kalau nggak salah namanya Bob ya guys ya, seingat saya. Tapi di sini teman-teman juga bisa meng-search ya guys ya, dengan bantuan asisten yang sebenarnya ini bisa dibilang dibenci juga oleh Microsoft ya guys ya. Oleh Microsoft ya guys ya, sama seperti halnya Clippy ya guys ya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di video saya mengenai Clippy ya guys ya. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa nge-search ya guys ya, search-nya entah itu pictures atau dokumen dan lebih terspesifikasi ya guys ya, seperti itu. Misalnya teman-teman ingin search pictures, nah di sini akan pictures saja, misalnya namanya Bliss misalnya ya guys ya, Bliss kayak gini. Nah, kita akan coba search dan kayak gini ya guys ya. Oke, memang di sini lama ya guys ya, karena kenapa? Karena ini search-nya lebih deep ya guys ya daripada Windows 2000 tadi ya guys ya. Oke, jadi di sini mungkin teman-teman memang akan merasa lebih lama ya guys ya. Walaupun memang di Windows XP masih ada yang namanya Windows Indexing. Windows Indexing itu sampai sekarang masih ada ya guys ya. Dan memang itu sangat penting sekali ya guys ya. Tapi ini sangat berguna kalau misalnya teman-teman masih belum pernah mencari file gitu ya guys ya, atau mungkin belum pernah nge-search ya guys ya. Seumur hidup teman-teman mungkin seperti itulah ya guys ya. Dan selanjutnya di sini ada fitur yang namanya image handling. Artinya apa image handling?
teman-teman ketika membuka file, terutama picture ya guys ya, gambar, maka di sini teman-teman akan melihat sebuah thumbnail atau mungkin beberapa gambar ya guys ya, thumbnail gambar ya guys ya, gambar dari teman-teman yang ada di dalam sebuah folder. Nah, ini adalah pertama kalinya ada di Windows XP. Kalau di Windows sebelumnya, itu kalau misalnya teman-teman punya folder yang ada fotonya, nggak akan tampil kayak gini ya guys ya. Nah, pertama kalinya itu ada di Windows XP ya guys ya. Nah, Windows XP ini juga benar-benar terkenal juga dengan yang namanya ini ya guys ya. Mungkin thumbnail ya guys ya. Oke. Thumbnail itu pertama kali juga memang diperkenalkan di Windows XP. Karena kenapa? Karena thumbnail itu menampilkan sebuah gambar tapi dalam ukuran yang lebih kecil ya guys ya. Kalau misalnya gambar langsung benar-benar ditampilkan di dalam icon-icon foto ini ya guys ya, maka akan menghabiskan memori, yang artinya teman-teman kalau misalnya membuka Explorer akan lama ya guys ya. Ya karena tergantung juga dari ukuran gambarnya. Tapi dengan adanya thumbnail, maka gambar teman-teman akan bisa dilihat secara previewnya tanpa perlu melihat gambar aslinya ya guys ya, tapi hanya dengan gambar yang kecilnya seperti itu. Mungkin seperti itulah ya guys ya untuk Windows XP ya guys ya, ya merupakan Windows yang legend juga ya guys ya. Nah, selanjutnya adalah Windows Vista yang dianggap sebagai Windows gagal ya guys ya, atau produk gagal, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi di Windows Vista ini apa yang baru ya guys ya? Ternyata sangat banyak sekali ya guys ya. Yang pertama, adanya metadata. Metadata itu artinya apa? Nah, ketika teman-teman lagi membuka file, maka di sini bagian bawahnya akan ada metadata ya guys ya. Oke, ini mirip kayak Windows 2000 di bagian yang kiri ya tadi ya guys ya, tapi ini bedanya bisa dikostumisasi dan juga lebih lengkap ya guys ya, lebih terstruktur seperti itu ya guys ya. Ketika teman-teman misalnya membuka pictures, di sini sampel pictures misalnya. Nah, di sini akan ada metadatanya. Entah itu metadatanya teman-teman juga bisa diedit ya guys ya. Seperti ini misal tagnya mau edit apa dan lain sebagainya, itu bisa ya guys ya. Di sini juga ada ukuran filenya, ada dimensionnya, ada rating dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, itu adalah metadata. Dan metadata ini juga terinclude dari search-nya ya guys ya. Ketika teman-teman men-search seperti ini, misalnya cukup tulis A aja, maka di sini hasil search-nya akan muncul. Tidak seperti Windows sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman ingin men-search, harus ditekan enter terlebih dahulu ya guys ya, baru hasil search-nya akan muncul. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman cukup menuliskan kayak gini, maka sudah langsung muncul ya guys ya. Tidak perlu klik enter, maka teman-teman sudah langsung ini ya guys ya, terlihat ya guys ya hasil dari search-nya. Ternyata di sini ya guys ya, di perubahan besarnya ya guys ya dari Windows Vista ini ya guys ya, mungkin dari tampilannya itu pertama ya guys ya, yang membuat Windows Vista dianggap sebagai Windows gagal ya guys ya. Karena kenapa? Karena di sini pertama kalinya juga diperkenalkan Windows Aero ya guys ya, yang akhirnya membuat makan sistem dari ini ya guys ya, dari Explorer itu besar ya guys ya, yang mengakibatkan dari Windows Vista ini juga harus dipisah ya guys ya, dari proses tampilan GUI-nya dengan proses dari Windows Explorer. Nah, akhirnya di Windows ini ya guys ya, di Windows Vista ini diperkenalkan suatu proses yang namanya dwm.exe. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya ingin melihat dwm.exe itu apa, bisa dilihat di video di sini ya guys ya. Seperti itu. Nah, karena kenapa DWM ini guys ya? Karena memang kalau misal disatukan dengan Explorer.exe itu udah sangat berat sekali ya guys ya. Nah, di sini saya coba end proses, maka memang di sini juga tampilan dari jendelanya itu masih ada ya guys ya. Bisa dibilang mungkin tampilan aeronya itu masih ada dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi yang bikin membedakan dari Windows Vista ini adalah seperti itu guys ya. Sudah lebih banyak change yang sangat berubah ya guys ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada di Windows 7. Oke, mungkin Windows 7 ini perubahannya nggak begitu banyak ya guys ya. Secara ini ya guys ya, secara teknikal. Tapi kalau secara tampilan itu akan sedikit berbeda ya guys ya. Karena mengapa? Karena di sini diperkenalkan sebuah organize ya guys ya, untuk menggantikan tampilan yang seperti ini ya guys ya. Oke, File, Edit, View, Tools ya guys ya. Nah, ini pertama kali diperkenalkan di Windows 7 untuk lebih meringkas ya guys ya. Tampilannya menjadi kayak gini kalau misalnya ingin folder search seperti ini dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama ya guys ya. Dan yang kedua, tampilan yang paling benar-benar penting ya guys ya adalah libraries. Oke, jadi ini pertama kalinya ya guys ya, dari Windows 7 itu diperkenalkan libraries, di mana teman-teman bisa mengorganisasikan file-file teman-teman ke dalam libraries ini ya guys ya. Walaupun memang libraries ini sebenarnya secara defaultnya ada di hard disk C, tapi kalau misalnya teman-teman ingin ubah lokasinya, itu sangat bisa sekali ya guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman misalnya ingin diubah, itu sangat bisa sekali, bisa include folder misalnya di sini, atau ingin nge-search atau ingin mengubah gitu ya guys ya dari librariesnya, itu sangat bisa sekali. Itulah ya guys ya perubahan yang ada di Windows 7. Nah, selanjutnya adalah Windows 8.
di mana Windows 8 ini merupakan Windows yang berubah sangat drastis ya guys ya, karena start menunya sudah sangat berubah. Yang artinya start menu ini sudah tidak lagi terintegrasi oleh Windows Explorer. Bahkan sampai Windows 10, Windows 11, start menu itu sudah tidak terintegrasi lagi oleh Windows Explorer ya guys ya. Karena mengapa? Karena memang fitur dari start ini sudah digantikan oleh Shell Experience Host dan juga Shell Infrastructure Host yang sudah saya pernah bahas ya guys ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin tampilan di sini sangat luar biasa ini ya guys ya, menarik juga ya guys ya. Karena mengapa? Karena di Windows 8 dan juga Windows 10 ya guys ya. Ini sekaligus juga membahas di Windows 10 ya guys ya. Perubahan yang terbesar ada di bagian atas, yaitu adanya ribbon ya guys ya. Oke, ini ribbon adalah fitur yang bisa dibilang mirip kayak di Office ya guys ya, dimana teman-teman bisa mungkin mencoba ini ya guys ya, komen-komen tertentu ya guys ya, yang ingin mempermudah gitu ya, mempermudah teman-teman dalam menggunakan File Explorer ini guys ya. Oke, pertama kalinya juga ya guys ya di Windows 8 ya guys ya, nama Windows Explorer itu berubah menjadi File Explorer. Walaupun kalau misalnya teman-teman di sini membuka Task Manager, namanya itu masih tetap Windows Explorer ya guys ya, sama seperti Windows 11 tadi juga ya guys ya. Untuk nama proses itu tidak berubah menjadi Windows Explorer ya guys ya, tapi kalau nama di sininya menjadi File Explorer ya guys ya. Oke, nih di klik kanan seperti ini namanya merubah menjadi File Explorer. Oke, itu perubahan pertama ada di ribbon sini guys ya. Oke, dan perubahan kedua adalah library sudah dihapuskan dan digantikan menjadi folder-folder yang tampil secara default ini guys ya. Ada 6 ya guys ya. Kalau di Windows 7 itu ada 7 ya guys ya. Satu lagi tuh kalau nggak salah 3D gitu ya guys ya. Saya lupa namanya apa ya guys ya. Oke, seperti itu. Nah, inilah ya guys ya perubahan yang paling drastis. Karena mengapa? Karena di folder ini teman-teman bisa diubah ya guys ya. Mungkin bisa dibilang diubah lokasinya ya guys ya. Seperti ini misalnya downloads, teman-teman ingin diubah di mana? Nah, itu lokasinya bisa diubah di sini guys ya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu kalau misalnya ingin menyimpan file gitu ya guys ya, di folder-folder sini itu tidak perlu disimpan di C. Bisa juga diubah di tempat yang lain ya guys ya, sesuka hati dari teman-teman ya guys ya. Seperti ini. Seperti itu. Itulah ya guys ya fitur yang paling utama ya guys ya yang ada di Windows 8.1, Windows 8 maupun Windows 10 ya guys ya. Nah, yang terakhir adalah Windows 11 ya guys ya, merupakan Windows yang paling terbaru. Pertama kalinya di Windows 11, Internet Explorer itu dihapuskan ya guys ya, yang artinya File Explorer sekarang sudah tidak terintegrasi dengan File Explorer atau dengan Internet Explorer ya guys ya, maksudnya ya guys ya. Tapi justru sekarang sudah terintegrasi dengan Microsoft Edge. Microsoft Edge itu padahal berbasis Chromium ya guys ya, sama seperti Google Chrome, makanya mirip ya guys ya. Tapi mereka bisa mengintegrasikan Google atau bisa dibilang mengintegrasikan Chromium mereka, yaitu Microsoft Edge, dengan File Explorer dari Windows 11 ya guys ya. Windows 11 ini File Explorer-nya berubah drastis ya guys ya. Karena kenapa? Karena di sini jadi lebih simpel. Nggak ada lagi yang namanya ribbon, tapi digantikan dengan command bar ya guys ya, namanya seperti itu. Sebenarnya ini fungsinya malah mirip 11-12 lah ya guys ya, pergabungan dari antara ya guys ya, di antara Windows 10, Windows 8, dan juga Windows 7 ya guys ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini tampilannya lebih simpel ya guys ya. Tapi yang bikin nggak enak adalah memang kalau misalnya teman-teman klik kanan gitu ya guys ya, maka akan ada yang namanya show more option. Itu memang bisa dibilang agak nyebelin juga ya guys ya dari Windows 11. Tapi itu adalah salah satu langkah di mana Microsoft ingin membiasakan kepada teman-teman ya guys ya, dengan tampilan klik kanan yang barunya ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum terbiasa, silahkan klik show more option. Seperti itulah ya guys ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Windows Explorer memiliki perjalanan yang sangat panjang sekali ya guys ya, mulai dari Windows 95 bahkan sebelumnya ya guys ya, sampai sekarang ya guys ya Windows 11. Dan ternyata fungsinya tidak hanya sebagai file manager saja ya guys ya, tapi juga sebagai Windows Shell. Tapi oke ya guys ya, fitur dari Windows Shell itu sudah digantikan ya guys ya, secara setengahnya ya guys ya, setengahnya itu sudah digantikan oleh beberapa service ya guys ya, seperti Shell Experience Host dan juga Shell Infrastructure Host, yang sebenarnya fungsinya juga untuk menampilkan start menu yang ada di Windows 10, Windows 8, Windows 11 dan lain sebagainya ya guys ya. Memang ya guys ya, File Explorer ini tidak bisa digantikan, dan juga memang File Explorer ini menjadi salah satu file ya guys ya yang sangat penting di Windows. Mungkin penjelasannya cukup sekian ya guys ya. Kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya ada kesalahan atau misalnya ada kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf ya guys ya, karena memang keterbatasan saya juga ya guys ya. Ilmu pengetahuan saya juga masih belum begitu bagus ya guys ya. Kalau misalnya ada salah atau ada kritik atau ada apa, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih ya guys ya sudah nonton video ini sampai detik ini ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Oke guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.